Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Digital Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu segmen apa ini adalah segmen yang membahas tentang kondisi IHSG dan juga kira-kira referensi saham apa yang bisa ditradingkan untuk minggu depan teman-teman, satu pekan. Oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum punya grup trading ya, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan nanti kita bisa diskusi langsung bareng di sana. Oke, membahas IHSG minggu lalu, kita melihat ya pergerakan IHSG masih sedikit slow atau lambat teman-teman, dan dia kemarin berhasil ditutup di level 5079. Dan ini ada kabar baik dan kabar buruk ya. Sebenarnya kabar baiknya itu dia masih bisa tertahan di atas structure-nya dia ya, dan dia masih di atas 5050, so masih masuk good news. Tapi bad news-nya ya itu tadi, geraknya itu pelan dan candle-nya mulai kecil-kecil. Jadi ini mungkin akan terjadi reversal dalam waktu dekat. Tetapi kalau menurut time geometriknya mungkin itu akan terjadi di bulan Agustus, awal Agustus teman-teman. Oke? Dan kira-kira saham apa saja sih yang bisa ditradingkan minggu depan? Seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya lebih jelas. Yuk sekarang kita ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan ini adalah yang kalian lihat di depan ini adalah charting tool namanya TradingView ya, dan ini adalah chart dari IHSG kita. Dan seperti yang gue bilang di awal video tadi ya, IHSG ini minggu lalu gerakannya slow dan dia ada bad news dan good newsnya. Good newsnya itu dia masih bisa bertahan di atas si Marubozu ini teman-teman ya. Ini menjadi satu structure yang penting untuk IHSG ya, karena dia kita bisa lihat ya ketika dia retrace sampai ke pivotnya dia nih, dia masih di reject lagi ke atas atau dia masih bergerak ke atas tendensinya. So ini good newsnya ya, dia masih bisa bertahan di atas level ini ya. Ini kalau kita lihat di 5000 something lah ya. Dan tapi ada bad news juga, yaitu candlenya kecil-kecil, terus ada banyak rejection ya, dan dia mulai slowing down teman-teman ya. Jadi tapi view gua untuk minggu depan IHSG masih akan terus mencoba untuk bergerak ke atas ya. Dan dia nanti di sampai tanggal 3 Agustus ya, menurut geometriknya itu tanggal 3 Agustus dia harus bikin high teman-teman ya. Kalau misalnya dia failed bikin high di 3 Agustus, kemungkinan besar dia akan terus ke bawah gitu ya. Jadi seiring perjalanan waktu sisa bulan ini tuh dia masih berusaha untuk membuat high baru di sini di 5.300-an teman-teman. 5.300 di 5.250 sampai 5.300 itu target dari IHSG kita. Oke. So untuk IHSG nanti hari Senin ya, hari Senin ke depan itu kemungkinan dia masih akan koreksi kali teman-teman ya, dan dia akan koreksi sampai ke level structure lagi dia di bawah sini, dan ini gue bilang akan menjadi level yang kuat. Oke. So kemarin dia memang sudah mencoba untuk dia bikin new high lagi di sini, cuman hari Jumat kemarin tuh dia gagal dan akhirnya dia close merah ya di 5.079. Tapi di hari Senin nanti untuk minggu depannya ya, itu gue berharap dia masih bisa terus ke atas teman-teman ya, sesuai dengan roadmap kita yang kita buat ke 5.250-an. Oke. So itu adalah view IHSG. Dan untuk sahamnya teman-teman ya, gue akan bahas dulu saham-saham yang kemarin minggu lalu sudah gue mention. Yang pertama itu Inco ya. Ini kita ada good news banget ya sebenarnya. Banyak yang sudah yang sudah jalan gitu harganya. Seperti Inco kemarin ya. Inco kemarin kita sudah jalan, harganya sudah floating profit, dan kemarin gue sudah ambil 70% BEP teman-teman ya. Jadi ketika dia sentuh di sini ya, kemarin tuh dapat sekitar 8%-an teman-teman ya, dan dia yang gue lakukan adalah stop lossnya gue geser. Jadi once dia kena stop loss gue yang udah gue jadiin BEP, gue akan keluar, dan gue akan makan sekitar 4% dari total yang gue invest di Inco. Oke. Itu untuk Inco-nya. Kemudian berikutnya ada BTPS teman-teman ya. BTPS harganya masih belum kemana-mana, masih belum jalan ya, tetapi gue akan stay dengan entry gue gak akan apa-apain, dan gue akan tunggu dia sampai dia harga jalan ya. Karena dari volumenya pun ini belum ada penambahan volume yang cukup signifikan, so gue masih menunggu nih teman-teman ya. Gue berharap akumulasi ini bisa meledak ke atas. Oke, jadi BTPS masih tetap stay gue tahan. Berikutnya ada Aces teman-teman. S1R juga sama ya. Dia sudah floating profit ya. Kita sekarang berada di
di kisaran 6% nih kalau nggak salah ya, di sekitar 6% sekarang ya. Ya betul. Jadi gue juga di S1R akan diemin teman-teman ya. Mungkin stop lossnya gue akan naikin, cuman gue nggak ambil di sini, gue nggak akan ambil uangnya dulu ya. Maksudnya gue nggak akan ambil 50% atau 70%-nya, nggak. Gue akan diemin 100%. Hanya stop lossnya aja gue geser ke BEP. Itu untuk S1R, oke? Dan yang terakhir ada Waskita teman-teman ya, SKT kemarin gue bilang. Nah, Waskita juga harganya masih belum kemana-mana, tetapi kita sudah floating profit sedikit ya. Dan ini untuk Waskita ini juga gue masih biarin aja, masih stay. Kenapa? Karena ini gue tahu ini akumulasi dia ya, karena dari volumenya juga kelihatan ya dia lagi dikumpulin. So gue akan stay juga di Waskita. Gue akan terus untuk pegang hold sampai dan ikutin plan sampai dia harganya bergerak atau jalan. Oke, itu adalah saham-saham update dari minggu lalu ya. Jadi buat kalian yang mengambil referensi dari video ini ya, itu yang akan gue lakukan ke depannya ya, seperti itu untuk saham-saham yang kemarin. Nah sekarang berikutnya berarti gue akan ngomongin saham-saham yang bisa berpotensi bagus untuk minggu depan ya. Yang pertama itu ada Adaro teman-teman ya, Adaro. Oke, ini saham-saham yang bisa kalian masukkan ke watchlist kalian ya. Adaro volumenya sehat ya, volume buyingnya juga bagus. Dia punya selling volumenya masih lebih kecil daripada buyernya, berarti ini akumulasi, oke. Dan di sini juga ada pattern teman-teman ya. Di sini patternnya sebenarnya ini sih hampir ke ascending triangle teman-teman ya patternnya, dan di candle terakhir kita lihat ya, ini udah terjadi swing teman-teman ya. Sebentar gue gambar, ini terjadi swing, oke, di sini. Dan kemarin harganya close di atas high-nya candle sebelumnya, dan ini menjadi indikasi yang baik. Gue berharap hari Senin nanti dia langsung breakout ya teman-teman ya, karena biasanya kalau misalnya dia sudah close seperti ini dan bikin swing di sini, dia bisa breakout. Dan targetnya itu di harga ini teman-teman yang gue kasih garis. Nah di sini 1355 ya. Kenapa di situ? Karena patokan gue di structure-nya dia di sebelumnya di sini. Ya, ini ada structure, area structure, dan ya itu adalah targetnya dia. Oke. Kemudian untuk posisinya ya, untuk strategi atau money management atau risk managementnya, kalian bisa entry ya besok di harga open. Oke. Dan untuk stop loss-nya cukup di bawah sini teman-teman. Kenapa di bawah sini? Karena ini Marubozu ya. Di sini ini adalah power yang nahan dia gitu loh. Jadi kalau misalnya dia candle itu sudah terviolate, ya udah kita tinggalin aja nih Adro, karena dia akan kemungkinan ke bawah dan dia akan membentuk expanding ke pattern lain, bukannya jadi ascending triangle lagi. Oke. Dan untuk risk reward rasionya ini masih 1:2, so ini masih sangat bagus sekali untuk kalian pertimbangkan menjadi referensi Adaro. Oke. Berikutnya ada Unilever teman-teman ya. Unilever ini juga secara price action-nya dia bagus, oke. Kita lihat di sini ya. Dia sudah berada di area support ya, sempat kena sekali dan dia sekarang lagi ke atas, dan kemarin pas dia sempat mau turun ada rejection kecil, dan sehingga dia membentuk candle seperti ini, pin bar bullish teman-teman ya. Dan ini merupakan indikasi yang bagus. Kalau misalnya kita lihat short term trendnya juga, ini kita bisa lihat ya short term trendnya ya, ini juga dia sudah break ke atas. Target dia pertama itu yang ada halangannya teman-teman, itu di area sini teman-teman, di area 8.475. Ini jadi barrier dia yang tersulit lah menurut gua ya. Dan untuk targetnya ya teman-teman ya, ini tetap ya, kalau misalnya Unilever itu harus di atas di sini. Ini target jangka menengahnya di atas ini, di high-nya dia. Ini harus dikejar teman-teman ya. Sekitar 8%. Dan kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa sih sebenarnya besok ya, karena ini candle terakhirnya juga bagus sekali ya, pin bar bullish. Gua dan Unilever ini memang mau RUPS katanya, cuman gua nggak terlalu peduli dengan hal itu. Ya, secara price action dia sudah mulai tergambar hasil dari RUPS-nya kira-kira bakal kayak gimana gitu. Dan menurut gua itu akan positif untuk Unilever. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk price risk reward rasionya juga 1:2, ini masih aman sekali
untuk kalian tradingkan. Oke, itu untuk Unilever. Berikutnya ada Antam, teman-teman. Ada Antam ya. Antam ini juga bagus ya. Jadi dia memang sempat sudah berada di top seperti ini, teman-teman. Ya, dia mau bikin rising wedge. Oke, seperti ini ya. Tetapi kalau kalian lihat dari volumenya, ini kemungkinan akan jadi compression, bukan jadi rising wedge lagi ya. Compression maksudnya apa? Dia tuh bakal terus rising wedge-nya akan gagal dan dia akan terus ke atas. Untuk targetnya dia di area sini, teman-teman ya, structure yang di sini ya. So kalau misalnya dia naik, kalau misalnya dia bergerak, dia harus ke sini, teman-teman ya. Itu juga sebenarnya bisa dikonfluenskan dengan structure si rising wedge-nya ini ya. Jadi kalau misalnya dia kena sini kan rising wedge-nya jadi tuh ya, 3 swing atas dan dia baru mau turun. Nah, itu bisa dikonfluenskan seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kalian pertimbangan ya, kalau misalnya mau entry cukup seperti ini saja ya, di bawah sini, targetnya di atas sini. Oke. Dan ini risk reward ratio-nya 1:1,5, so ini juga masih oke. Dan perlu dilihat juga ya, di candle terakhir dia juga ada bullish pin bar, teman-teman ya. Dan ini tampaknya ya candle Marubozu yang ini, ya, yang high ini, dia kuat sekali menjaga, menjaga si atau menahan harga ini supaya dia nggak ke bawah gitu ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi structure-nya ya, sebenarnya structure-nya dia tuh ada di bawah sini sih, teman-teman ya, di bawah sini. Ini menjadi structure dia pertama. Jadi itu terserah kalian. Kalau misalnya kalian kena cut terus kalian mau tunggu dia di bawah, ambil lagi, itu boleh sekali untuk Antam. Jadi untuk Antam seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, teman-teman ya, yang terakhir ini adalah Tower, teman-teman, TOWR. Tower ya. Kalau Tower ini kita lihat ya. Di sini dia bikin lower low, dan berikutnya dia bikin structure yang menunjukkan bullish terus. Dia bikin higher low lagi, higher low terus, higher low, Jadi setelah dia bikin lower low di sini, sisanya tuh dia higher low. Dan di sini dia bikin higher high, dan dia sudah break ya. Dia sudah break di sini. Ini tandanya di fase yang sebelah sini aja dia udah transisi, teman-teman ya. Jadi ini menurut gua akan continuous terus ya. Dan di sini juga ada pattern, ada flag di sini, teman-teman ya. Ada flag di sini dan bullish flagnya juga sudah di break. Sekarang dia mau koreksi ya, tetapi dia masuk structure flagnya ini dia terus di reject terus ke atas dan seakan-akan dia mau ke atas lagi. Dan kalau dilihat, diperhatikan di sini pun dia swingnya sudah jadi, teman-teman ya. Swing low-nya sudah jadi dan ya gue berharapnya dia akan terus ke atas. Untuk targetnya gimana? Untuk targetnya dia kita bisa pakai bantuan dari Fibo ya. Kenapa? Karena di sebelah kirinya ini masih kosong nih, teman-teman ya, masih clean, teman-teman ya, clean sheet gitu ya. Jadi bisa dicarinya pakai harmonic resistance, teman-teman. Kalau kalian bisa taruh di sini ya, tarik Fibo dari sini, terus mark 2618-nya di sini. 2618 itu untuk target ideal kalian. Kalau misalnya kalian mau combine dengan atau mau bikin cluster dari Fibo-nya, itu juga bisa. Seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngincer di duanya ya, di duanya atau di 2618-nya juga bisa gitu ya. Tapi untuk jangka waktu dekatnya atau yang paling idealnya menurut saya, sebentar, itu adalah di 2618 sini ya, di 2280. Itu untuk Tower. Jadi sekarang kita gambar lagi risk rewardnya seperti apa. Kalau kalian entry besok di sini ya, otomatis close-nya itu harus di bawah si moving average ini, di area sini. Dan targetnya di atas. Targetnya di atas sini. Dan ini risk rewardnya bagus banget ya, 1:2 lebih ya, 2,3. Jadi ini TOR ini juga bisa dimasukkan ke dalam watchlist kalian untuk dijadikan referensi. Itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan. Sekali lagi, jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman. Kalian harus sesuaikan dengan trading strategi kalian sama juga money management kalian supaya lebih optimal aja. Dan berikutnya gue akan coba bahas saham-saham yang di request sama subscriber ya. Yang pertama tuh ada DKFT, teman-teman ya. DKFT ini gue sebenarnya nggak terlalu suka sih, karena dia sahamnya tuh saham third liner, maksudnya saham penny stock gitu ya, saham-saham yang likuiditasnya tuh nggak terlalu besar. Tetapi kalau misalnya dilihat dari price actionnya ya, ini saham yang cukup bagus sebenarnya untuk sekarang ya. Kenapa? Karena
Secara price actionnya tuh dia sudah bikin higher high secara strukturnya ya. Jadi di sini low-nya dia bikin higher low di sini ya, kemudian dia bikin di sini high, dia bikin higher high lagi di sini. Oke. Dan di sini dia bikin higher high lagi. Di sini dia bikin higher low lagi. Oke. Jadi ini bagus, cukup bagus. So kalau misalnya kalian mau masuk yang di DKFT ini ya, kalian bisa incer area sini teman-teman ya, untuk TP. Nah, untuk area TP di sini. Sip di sini ya. Kalau misalnya kalian mau level harga yang lebih detail, kalian bisa di sini. Jadi, kalau misalnya kalian entry ya, kalian entry sekarang ya. Terus di sininya stop lossnya tuh harus di bawah swingnya yang kecil ini ya, minor swingnya. Itu udah sangat wajib sekali. Oke, dan untuk TP-nya itu di atas ini. So, 1/2,62 risk reward-nya. Ini juga masih aman untuk DKFT. Walaupun saya nggak suka dengan dengan sahamnya, tetapi ini secara price action-nya saya nggak bisa bohong, ini bagus ya. Price action-nya bagus. Jadi untuk untuk trend line-nya pun ini bagus juga gitu ya. Jadi dia sudah di break trend line-nya. Kalau saya bikin ini harus seperti ini. Dan bikin satu lagi. Nah, seperti ini dia sudah tren turunnya pun sudah mulai bearish momentumnya sudah mulai hilang ya, dan sudah mulai shifting ke bullish teman-teman. Itu untuk DKFT. Berikutnya ada Wood. Ya. Wood juga sama ya. Ini saham second liner, tapi dia bagus juga ya chartnya sekarang ya. Karena apa? Karena dia sudah shifting juga teman-teman, mulai shifting ya. Ini kalau misalnya kita bikin seperti ini jadinya. Sorry. Oke, seperti ini 3 kali ya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya secara pricing-nya dia juga bikin structure high terus teman-teman ya, higher high terus, lower high terus ya. Di sini juga sama. Jadi ini masih mau bullish sebenarnya. Nah, tetapi yang kalian perlu perhatikan adalah beberapa area ya. Jadi di sini teman-teman ya, ini juga merupakan area yang sulit ditembus menurut saya, karena di sini harga bereaksi juga, dan ketika harga sudah sampai sini mendekati atau sudah kena, belum kena, baru mendekati area ini sudah di reject teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil si Wood ini, saran saya kalian ambilnya di koreksi aja atau buy on weakness teman-teman ya. Buy on weakness-nya di mana? Di area sini nih. Di area sini, bawah sini. Oke. Karena ini tercluster juga dengan trend line-nya, dan di sini juga ada structure ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian belinya di 360-an teman-teman ya. Jadi di area 360-an sini, oke, 374 lah ya. 375 374. Kalian bisa stop loss-nya di sini ya, di area bawah sini, dan TP-nya itu di atas sini. Ya. Jadi 1/2,5 untuk risk reward ratio-nya. Oke. Jadi itulah pembahasan tentang DKFT dan Wood yang di request oleh subscriber. Mungkin segitu dulu yang mau gue sharing kali ini ya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa dijadikan referensi dan bermanfaat untuk kalian untuk trading di minggu depan teman-teman. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG untuk 1 pekan ke depan, dan juga saham-saham yang bisa ditradingkan. Kalian juga tadi bisa lihat di monitor, gue udah jelasin semua. Kalian bisa masukkan ke dalam referensi. Dan juga gue mau ingetin, apapun informasi yang kalian dapat dari video ini, kalian jangan telan mentah-mentah ya. Kalian harus sesuaikan dengan trading style dan juga trading strategi kalian, serta dengan money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan gue juga mau ingetin kalian lagi, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video di sini tuh bermanfaat ya. Dan juga kalian bisa like juga, dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini juga. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request tentang saham apa yang mau gue bahas ke depannya, atau apapun ya, materi pun juga kalian bisa komen aja di bawah. Nanti mudah-mudahan gue bisa bikinin buat kalian. Oke, mungkin segini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.